Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok kami dengan mata kuliah manajemen properti yang dimana membawakan tugas yang berhubungan masih dengan building rental office dengan dosen pembimbing Ibu Suci Ramadhani. Untuk pembahasan yang pertama yaitu investasi. Investasi sendiri adalah salah satu cara dalam mengembangkan jumlah uang atau harta yang Anda miliki saat ini. Sederhananya, Anda bermaksud untuk memperoleh dana lebih dari keuntungan di masa depan untuk mencapai tujuan tertentu. Sebut saja tujuan Anda adalah ingin membangun rumah, menyekolahkan anggota keluarga, atau membuka usaha. Dan apakah investasi di rental office itu perlu dilakukan? Jika ditinjau dari tingkat permintaan yang tinggi pada kawasan CBD (Central Business District), di mana banyak terjadi aktivitas yang berhubungan dengan finance and banking, insurance, dan real estate. Selama perekonomian tumbuh, maka angka permintaan ruang kantor akan tetap signifikan. Maka tidak heran jika di beberapa kota besar di Indonesia ini melakukan pembangunan properti dalam berbagai bentuk, misalnya rental office. Manfaat dari investasi itu sendiri yaitu yang pertama, dari kelebihannya, investasi ruang perkantoran berlandaskan pada naiknya permintaan terhadap kawasan CBD atau dalam bahasa Indonesia disebut kawasan pusat perniagaan. Apa yang dimaksud dengan CBD? Kawasan ini adalah sebuah kawasan yang memiliki tingkat densitas atau kepadatan tinggi dalam hal perkantoran. Sebagai contoh, kawasan CBD Sudirman. Di dalamnya ada berbagai kantor yang bergerak dalam berbagai bidang. Itu yang kedua, keuntungan ini yaitu keuntungan capital gain perkantoran yang jauh lebih tinggi daripada capital gain dari tanah atau bahkan rumah sewa sebelumnya. Capital gain perkantoran adalah sekitar 7-12%. Tergantung strategis tidaknya lokasi kantor yang Anda investasikan. Untuk keuntungan ketiga sudah tentu adalah karena jangka waktu sewa kantor yang lebih lama. Berbeda dengan sewa rumah atau apartemen, sewa kantor biasanya tidak dilakukan dalam durasi sebatas 1-2 tahun saja, namun minimal 3-5 tahun. Hal ini dilakukan karena pihak penyewa kantor, yakni perusahaan, tidak ingin menciptakan image bahwa mereka adalah perusahaan yang nomaden atau gemar berpindah-pindah, sehingga dicap buruk oleh pelanggan. Untuk pemilihan site-nya, untuk tapak satu yang kita pilih yaitu pada lokasi di Jalan Pakis Tirtosari, Kecamatan Sawan, Surabaya. Untuk tapak keduanya kita memilih pada Jalan Sememi, Kota Surabaya. Ditinjau dari set satu yang kita pilih, set ini berada di Jalan Pakis Tirtosari, Kecamatan Sawan, Kota Surabaya, yang dimana luas setnya atau lahan sekitar 2 hektar yang kami gunakan. Untuk harga tanah per meternya yaitu 16 juta per meter. Kondisi setnya sendiri pada wilayah ini merupakan sebuah lokasi yang kebanyakan digunakan sebagai perumahan, perdagangan, dan perkantoran. Kondisi tanah pada lokasi pada sisi barat berupa area ruko dan perkantoran. Pada sebelah timur yaitu jalan raya dan mall Ciputra World. Kondisi lalu lintasnya itu sekitar didominasi oleh kendaraan umum baik berupa roda 2 ataupun roda 4. Kondisi lalu lintasnya di sini dinilai padat sebab area set merupakan area perkantoran dan pusat perbelanjaan. Bisa kita lihat batas setnya yaitu batas barat Jalan Raya Sememi, batas set utara berupa perumahan, batas set timur Universitas 45 Surabaya,
untuk batas set selatan Mall Ciputra World Surabaya. Dan jika ditinjau dari set 2 ini berada di Jalan Raya Sememi, Kota Surabaya, dengan luas lahan yang kita gunakan yaitu 2 hektar. Untuk harga tanah per meternya yaitu 10 juta per meter. Kondisi setnya sendiri berada pada wilayah yang digunakan sebagai perumahan dan tempat perdagangan. Kondisi tanah pada lokasi sisi barat berupa area industri, yang dimana terdapat sebuah pabrik-pabrik, dan untuk pada sebelah timur jalan raya, kondisi lalu lintasnya di sekitaran set ini didominasi dengan roda 2 ataupun roda 4. Untuk kondisi lalu lintasnya di sini tidak terlalu padat kecuali saat jam berangkat dan jam pulang kerja sebab berdekatan dengan wilayah industri. Untuk batas setnya, batas set timur yaitu Jalan Raya Sememi, batas set utara lahan kosong dan Alfamart, batas set barat berupa kawasan industri, dan untuk batas set selatan yaitu lahan kosong. Strategi pemasaran. Berikut ini beberapa cara untuk melakukan strategi pemasaran. Di antaranya yaitu menentukan konsep bangunan yang menarik dan tentunya nyaman bagi pengunjung, terutama saat menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada pada office rental building. Lalu membuat promo iklan dengan promo-promo biaya. Lalu pasang iklan di media sosial dan membuat papan iklan. Kemudian siapkan konten TVC atau biasa disebut video komersial. Lalu yang terakhir yaitu pembuatan website pemasaran. Konsep. Untuk konsep, desain bangunan dibuat bersifat fungsional, tidak terlalu mencolok dari segi bentuk maupun tampilan, tapi lebih ke pemenuhan kebutuhan fasilitas dan juga kenyamanan dari segi pengguna. Dari segi kebutuhan, untuk dapat menarik para penyewa diantaranya dengan menyediakan fasilitas-fasilitas dalam gedung yang terbilang lengkap. Kita bisa dengan mudah menggunakan meeting room, kantin untuk karyawan, bank serta ATM, musola dan juga kafe. Untuk kenyamanan, penggunaan material bangunan yang berupa kaca yang dapat mereduksi sinar matahari, yang biasa disebut produknya adalah kaca sun energy, yang dimana di sini bermanfaat agar menunjang kenyamanan para pengguna. Penggunaan papan reklame. Penentuan papan reklame ini dipilih berdasarkan posisi yang berdekatan dengan jalan besar, terutama dekat lampu merah. Untuk spesifikasinya, papan reklame tersebut berukuran 1x12 meter dengan 2 sisi. Isi muatannya, di sini isi muatannya berisi tentang bersifat produk ya. Bersifat produk yang dimana memuat gambar bangunan dari berbagai sisi, lalu kemudian fasilitas-fasilitas yang ditawarkan, lokasi pastinya dan juga kontak marketing untuk menghubungi. Lalu kemudian media sosial. Media sosial, pastikan Anda memiliki akun media sosial di semua jaringan besar seperti Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, dan bahkan Instagram. Yang dimana ini untuk menampilkan
produk yang ditawarkan yaitu office rental building, seperti menampilkan berbagai sisi bangunan office rental building maupun eksterior dan interior, dan juga untuk fasilitas dan berbagi informasi mengenai mempromosikan properti tersebut. Siapkan konten TVC atau yang biasa disebut video komersial. Untuk ini sangat penting pertimbangan untuk menyediakan video komersial yang berkualitas. Saat ini konten video telah menjadi konten yang paling digemari. Tentu saja ini bisa menjadi tools marketing yang sakti dan ampuh dalam memasarkan produk. Jika dulu berpromosi video harus mahal, biasa lewat via televisi dan bioskop, kini semua orang bisa dengan mudah mengakses dan gratis mengupload konten-konten promosi melalui channel YouTube milik Google. Lalu kemudian pembuatan website pemasaran. Internet menjadi cara cepat dalam mencari informasi, termasuk dalam mencari informasi pemasaran apartemen. Jika Anda membangun website profesional guna menunjang keberhasilan dalam mendapatkan konsumen, jangan lupa untuk merancang tampilan yang menarik. Strategi pembuatan website pemasaran ini merupakan strategi yang terbilang merupakan cara terlengkap dan mudah. Berikan segala informasi menarik secara detail mengenai office rental building yang ditawarkan, yang dimana berisi penjelasan lokasi dan fasilitas yang wajib dicantumkan. Berikan peta yang jelas supaya mempermudah mencapainya. Gambarkan juga fasilitas yang terdapat di sekitarnya, seperti pusat perbelanjaan, rekreasi, sekolah, atau yang lainnya. Perlu diingat semua halaman web dikaitkan dengan formulir aplikasi guna menggiring orang melakukan transaksi. Hal ini sangat penting, jangan sampai terlewatkan. Harus juga diterapkan pada iklan media online. Dalam kasus ini dikaitkan dengan formulir aplikasi. Untuk perhitungannya, dalam bangunan ini memiliki beberapa ruang seperti ruang general manager, ruang sekretaris, ruang tamu, ruang rapat, bagian admin, bagian keuangan, bagian penerima, fasilitas kantor sewa, bagian pemasaran, bagian personalia, bagian elektrikal dan mekanikal, serta beberapa ruangan lainnya. Untuk ruangan luar bangunan terdapat dropping area, loading dock, terus parkir pengelola, parkir pengunjung, dengan total rekap luas dalam bangunan sekitar 20.290 meter persegi. Untuk luar bangunan 2049 meter persegi. Untuk perhitungan biaya investasi dengan nilai investasi 1 triliun dengan DP penyewa 120 miliar, pemegang saham 420 miliar, dan pinjaman dari bank 380 miliar. Untuk pendapatan office rental dari small office sendiri, kira-kira pendapatannya per tahunnya adalah 540
miliar. Untuk medium sekitar 154 miliar 800 juta. Untuk ruang lain bisa dilihat pada slide-nya. Untuk service charge office rental, biaya service charge adalah 350.000 per meter persegi, dihitung dari per bulannya, dengan luas lantai 20.290 meter persegi dikalikan biaya service charge, maka akan ketemu sekitar 7 miliar. Jadi per tahun biaya service charge adalah 85 miliar. Service charge adalah biaya yang dibebankan kepada para penyewa maupun pembeli untuk pembiayaan area umum suatu properti. Untuk biaya operasionalnya, gaji karyawan sekitar 350 juta per bulan, listrik 30 juta per bulan, pemeliharaan 15 juta per bulan, dan lain-lain 40 juta per bulan. Jadi total per tahunnya adalah 4.780 juta. Biaya operasional dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sebuah perusahaan. Skema pembalian modal pemegang saham bisa dilihat pada slide. Untuk future money, per tahunnya pemegang saham akan mendapat laba sekitar 3%. Untuk pinjaman bank, ini perhitungannya selama 25 tahun adalah 9,5 miliar untuk pinjaman banknya. Untuk perhitungan pinjaman pajak bisa dilihat sendiri pada slide-nya. Dengan nilai NPV sekitar 987 miliar dengan payback period selama 5 tahun 5 bulan. Jadi kesimpulannya, setelah dilakukan analisa aspek teknis dan aspek finansial yang telah diuraikan, maka akan didapat hasil sebagai berikut. Secara umum, lokasi rencana pembangunan rental office yang potensial tinjau dari aksesibilitas yang lancar dan memadai, yang dekat dengan jalan utama, memiliki lokasi yang strategis, akan sangat penting dalam membangun sebuah bangunan investasi yang nantinya akan berpengaruh pada minat pembeli. Lain itu, menghadirkan green building yang masih terbatas di kawasan Surabaya dari perencanaan pembangunan rental office ini sesuai dengan standar zoning yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.